ditugaskan tes menjadi kepala biro humas pada saat itu kan, setelah Mas Johan jadi deputi, kemudian jadi pimpinan dan kemudian ke istana, jadi posisi juru bicara harus segera diisi saat itu. Tapi ini lebih dasar lagi, kalau teman-teman tahu nih ya, seorang Febri Diansyah ini dia bukan dari awalnya itu adalah mahasiswa di manajemen. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan mantan jubir KPK tadi yang kita bilang. Sekarang jadi Kabiro Humas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Mas Febri, selamat sore, apa kabar? Selamat sore Uni Anggi. Udah ya, sama-sama udah kok Mas, sama-sama Padang kok panggil Mas ya. Ini kayaknya selama pandemi semakin sehat ini kayaknya, kebanyakan work from home. Sebenarnya sih di rumah lebih banyak ya pekerjaannya, mulai lebih pagi, kemudian selesainya kadang-kadang kecampur ya antara work from home dengan belajar dari rumah gitu, sebagai menggantikan posisi sebagai guru bagi sejumlah pimpinan dan pejabat struktural itu sekarang sudah masuk setiap hari. Jadi di tahap awal kita bagi tiket gitu, tapi setelah itu ya masuk setiap hari. Untuk pegawai 50-50, sesuai dengan ini kan standar kesehatan, jadi biar berjarak begitu, 50% saja yang masuk. Di rumah sama nggak sih kayak orang-orang rebutan laptop antara orang tua dengan anak, kakak dengan adik, gara-gara kerja di rumah, sekolah di rumah, semua aktivitas di rumah? Rebutan peralatan udah pasti kan, karena misalnya kalau di rumah itu, kalau saya kan anaknya 3 begitu ya, dan laptop untuk belajar anak-anak itu cuma 1. Jadi kadang-kadang ya pakai punya ibunya begitu kan, karena kalau saya kan udah ke kantor begitu setiap hari. Tapi yang paling terasa sih sebenarnya bukan hanya soal laptop. Tiba-tiba saat meeting serius ada panggilan darurat, tiba-tiba lewat gitu minta duduk sama bapaknya atau sama ibunya, ya begitulah yang terjadi setiap hari kan. Tapi itu mungkin juga mendekatkan ya di rumah. Apa gitu ya? Iya, ada juga kadang sambil bawa handuk begitu Gi. Minta dimandiin. Ikutan meeting bapaknya. Ngomong-ngomong, kita akan ngobrol soal dulunya kan di ICW ya, dari ICW ke KPK. Apa sih yang bikin seorang Febri Diansyah itu meninggalkan ICW untuk bergabung di KPK? Tahun berapa itu ya? 2013. Ya waktu itu niatnya sih mau jadi penyidik. Karena seingat saya dulu cicak versus buaya yang pertama itu, ketika ada pernyataan dari KPK membutuhkan, akan melakukan rekrutmen atau mencari penyidik sendiri gitu, penyidik independen istilahnya pada saat itu. Nah, saya pikir mungkin pengetahuan hukum yang pernah didapatkan di UGM bisa berguna secara lebih detail di sana. Jadi niatnya mau jadi penyidik sebenarnya. Niat jadi penyidik tapi malah jadi juru bicara ya? Jauh loh itu. Awalnya jauh sekali memang. Awalnya masuk di gratifikasi di bidang pencegahan gitu. Karena gratifikasi kan masih kombinasi sebenarnya antara aspek publiknya atau bicara atau himbauan-himbauan membangun sistem tentang gratifikasi, dan investigasinya juga ada karena jabatannya saat itu pemeriksa gratifikasi, dan kita tahu kan gratifikasi salah satu bentuk dari korupsi. Saat masuk dulu dibilang nanti jadi pegawai KPK dulu, setelah 2 atau 3 tahun baru bisa tes menjadi penyidik. Nah problemnya setelah 3 tahun justru ditugaskan tes menjadi kepala biro humas pada saat itu kan, setelah Mas Johan jadi deputi, kemudian jadi pimpinan dan kemudian ke istana, jadi posisi juru bicara harus segera diisi saat itu. Ya nyasarnya jadi juru bicara kan, pengennya jadi penyidik. Tapi ini lebih dasar lagi, kalau teman-teman tahu nih ya, seorang Febri Diansyah ini dia bukan dari awalnya itu adalah mahasiswa di manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas ya. Kenapa bisa akhirnya ujung-ujungnya masuk ke hukum ya? Kalau tidak salah itu sudah sempat kuliah beberapa semester ya? Sudah 4 semester berarti yang dia, 2 tahun. Benar, udah jalan. Ya itu apa ya istilahnya,
mungkin bisa disebut karma kali ya, Nggi ya. Kenapa? Jadi ini kesombongan anak eksak, SMA eksak. Uh, Karma pertamanya adalah kalau anak eksak kan dia yakin sekali dia bisa tembus fakultas teknik. Waktu iya. itu pilihan keduanya teknik nuklir sama teknik fisika begitu kan. Wah. Sangar begitu ya jurusannya. Lulusnya di pilihan ketiga di manajemen UNAN. Sudah kuliah 2 tahun dan waktu itu berpikir bahwa ya yang paling tidak disukai adalah pelajaran hukum. Karena hukum itu menghafal, karena ya kenyataan realitas hukum yang dilihat seperti apa. Tapi entah kenapa ada banyak situasi yang mendorong saat itu di tahun ketiga atau tahun terakhir tes SPMB ya waktu itu akhirnya memilih hukum UGM dan hukum UI. Karena ketika aktif di pers mahasiswa waktu di Andalas, kelihatan sekali banyak ketimpangan-ketimpangan, orang-orang tidak punya akses terhadap keadilan karena mereka tidak punya uang misalnya, atau orang-orang yang karena tidak punya pengetahuan hukum, maka hak-haknya diabaikan atau bahkan dirugikan begitu. Jadi tertariklah untuk masuk fakultas hukum, belajar bagaimana sih sebenarnya hukum itu. Padahal sudah 2 tahun dihabiskan untuk belajar di manajemen loh ya. Ini nggak buang-buang waktu, ngerasa buang-buang waktu nggak sih akhirnya kemudian memutuskan untuk terjun ke hukum? Banyak orang bilang itu buang-buang waktu. 2 tahun itu kan lumayan, Iya, 4 semester. kan orang menikah udah punya anak 2 mungkin itu langsung. Terlalu cepat kalau 2 tahun sudah 2 anaknya. Bukti nyata, 1 tahun Tapi 1. begini. Oh iya betul. Tapi begini, memang dulu sempat terlintas di pikiran waktu kuliah manajemen. Karena yang dipelajari kan bagaimana bisa seefektif mungkin mengelola keuangan, bagaimana bisa mengelola hutang agar itu jadi bagian dari keuntungan. Kadang-kadang sempat terpikir juga, apa iya saya akan meneruskan fokus pada isu antara untung rugi, selain nggak bisa akuntansi juga dulu ya, akuntansi selalu nggak seimbang kiri dan kanan begitu. Nah akhirnya memutuskan mengambil fakultas hukum, ya udah sekalian aja terjun ke ilmu sosial. Dan dulu pengennya sih betul-betul menggunakan ilmu hukum itu bisa bermanfaat lah bagi orang lain. Niatnya begitu dulu. Akhirnya terlaksana gitu ya. Nah sekarang udah masuk di Tapi tetap gagal jadi penyidik kan. Ya minimal masuk bagian pemberantasan korupsi kan. Masuk lembaga penegak hukum. Betul. Tapi masa jayanya Febri Diansyah ini warganet itu 3 tahun, setahun yang lalu, selama 3 tahun menjadi jubir ya, wajahnya dipajang di hampir semua stasiun televisi, muncul di media cetak di mana-mana, kemudian digeser tuh, dalam tanda kutip digeser katanya. Itu sebenarnya atas keinginannya Febri atau memang dipindahkan sebagai Kabiro Humas aja? Sebenarnya sejak 2016 itu dilantiknya sebagai Kepala Biro Humas. Oke. Karena dulu di aturan yang lama, Kabiro Humas itu salah satu tugasnya adalah sebagai juru bicara. Jadi itu sepaket gitu. Sebagai Kepala Biro Humas membawahi 3 bagian, kemudian ada juga tugas juru bicara. Tapi aturan berubah di tahun 2018. Dengan kepemimpinan baru ya? Sebelum pimpinan baru sebenarnya, karena pimpinan baru kan 2019 akhir. Aturannya berubah sebelum pimpinan baru untuk efisiensi sebenarnya, agar lebih fokus juga menjalankan 2 tugas tersebut. Dan di Mahkamah Agung, di Mahkamah Konstitusi kan sebenarnya juga dipisah nih. Kepala Biro Humasnya beda, juru bicaranya berbeda. Tapi pimpinan yang lama, Pak Agus waktu itu masih bilang, ya sudah kamu laksanakan saja dulu tugas sebagai juru bicara sekaligus Kepala Biro Humas. Nah, barulah di akhir 2019 kemarin. Dengar-dengar nih, karena memang kedekatan dengan pimpinan KPK yang lama lah, makanya seorang Febri itu akhirnya ya udah tugasnya jadi Kabiro Humas aja, nggak usah jadi jubir KPK, bener nggak? Ya kalau kita bertugas di instansi atau lembaga negara, kita kan perlu pisahkan ya antara kedekatan personal dengan fungsi di organisasi atau di lembaga itu. Ya boleh saja misalnya di 2 periode sebelumnya saya interaksi cukup intens kan dengan pimpinan KPK, tetapi ketika dalam posisi Kepala Biro Humas dan pimpinan tetap harus
profesional. Memang itu dua hal yang disadari sejak awal dan harus dipisahkan. Jadi mungkin bukan seperti itu untuk pemilihan yang baru. Kalau dengan pimpinan KPK yang baru cukup intens juga nggak? Cukup baik nggak hubungannya? Seintens pimpinan yang lain? Secara profesional tentu harus melakukan interaksi dan hubungan dengan pimpinan yang baru ataupun pejabat struktural yang lain. Misalnya beberapa kegiatan-kegiatan di Humas kan kami perlu minta persetujuan pimpinan dulu. Kalau bicara hubungan kelembagaan, hubungannya kan sederhana ya, ada pimpinan, ada para pejabat struktural, termasuk Kepala Biro Humas di sana. Kepala Biro Humas ini kan di bawah Sekjen ya. Biasa saja menurut saya, karena bagi saya sejak awal ketika masuk KPK, memang nothing personal ya. Kalau memang ada kekeliruan tentu perlu disampaikan, tapi kalau terkait dengan pelaksanaan program ya kita harus laksanakan sebaik-baiknya. Karena kami di KPK memahami tanggung jawab kami itu bukan pada personal tertentu, tapi bekerja sebaik-baiknya, tanggung jawabnya pada publik. Kebetulan memang Undang-Undang KPK itu mengatur seperti itu di pasal 20. KPK bertanggung jawab pada publik. Nah, kesadaran ini dibangun sejak awal para pegawai KPK masuk. Jadi bukan soal personal. Personalnya boleh siapa saja, tapi pekerjaan dan tugas harus dilaksanakan. Nothing personal. Oke, nothing personal. Tapi lebih enak mana nih, jadi jubir KPK atau jadi kepala Biro Humas seperti sekarang? Pasti lebih enak setelah tidak menjadi jubir KPK. Kalau bicara soal enak ya. Kenapa nggak enak? Kan kalau jadi jubir itu lebih muncul di depan, dikenal banyak orang, pasti banyak privilege yang didapatkan oleh Febri. Dibanding sekarang di dalam ya. Lebih tergantung melihatnya, Gi. Kalau kita melihat dari depan layar kaca begitu ya, maka orang mungkin berpikir lebih bagus menjadi juru bicara atau lebih bagus sering muncul di media atau di televisi. Padahal kalau dilihat dari sisi yang lain, kalau ada di depan layar, kalau ada di belakang layar begitu, ada misalnya satu hari setelah saya mengundurkan diri, persisnya bukan mengundurkan diri, tapi menyatakan tugas sebagai juru bicara KPK selesai begitu, dan ada beberapa pemberitaan yang muncul. Di pagi hari, satu hari setelah itu, 3 orang anak saya langsung mendatangi ke kamar dan bertanya, Bapak sudah tidak jadi jubir ya sekarang? Dan begitu saya jawab, iya, saya tidak jadi juru bicara KPK lagi, mereka langsung teriak dengan sangat senang. Coba bayangkan, Gi, posisi seperti itu. Kenapa mereka senang? Bagi mereka, waktu untuk mereka bisa lebih banyak untuk bermain, untuk membaca bersama, karena ada buku-buku yang dibelikan biasanya dibaca bersama begitu. Termasuk juga dulu waktu sebelum jadi jubir masih cukup sering dongeng sebelum tidur begitu ya, Gia. Tapi setelah jadi juru bicara hampir tidak pernah. Jadi, nah, dari perspektif lain kan jadi berbeda melihatnya antara di depan televisi dan juga di belakang televisi. Belum hal-hal yang lain lagi. Jadi menjadi juru bicara itu menyita banyak waktu ya intinya ya untuk keluarga ya. Ya, karena pertanyaannya tadi mana yang lebih enak kan, menjadi juru bicara atau tidak menjadi juru bicara. Sekarang kalau di Biro Humas kegiatannya ngapain nih? Kita dengar-dengar KPK sekarang sedang membuka apa? Akademi Jurnalistik. Akademi Jurnalis Anti Korupsi ya? Apa sih? Ya. Apa sih konsepnya dan tujuannya apa? Jadi ketika fokus menjadi kepala Biro Humas, justru lebih terlihat beberapa hal harus dibangun begitu ya fondasinya. Yang terbaru yang sedang dilakukan saat ini adalah program AJLK, Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi. Jadi konsepnya menggabungkan antara konsep edukasi begitu. Jadi bagaimana mengedukasi, mengajak teman-teman jurnalis belajar tentang isu korupsi, bukan hanya hukumnya ya, tetapi juga aspek ekonomi politik, juga bagaimana hubungan antar negara, pencucian uang, pidana korporasi, perempuan sebagai penggerak sekaligus perempuan sebagai korban korupsi misalnya, isu pilkada dan lain-lain. Nah, itu kita bangun, kita kombinasikan dengan memperkuat jejaring masyarakatnya agar juga bisa paham dan ikut mempublikasikan isu anti korupsi. Jadi kombinasi itu, Ngi. Ada jurnalis dan ada masyarakat nanti yang akan dilatih
sekitar 30 orang. Oh, Nah, jadi pesertanya ya, masyarakat sedikit. biasa juga bisa ikut bergabung di akademi ini. Betul. Ada 1.300-an kemarin yang daftar dan kami baru lakukan seleksi tahap 1 untuk tahap administrasi. Dari sana nanti akan diambil 30 orang, 15 jurnalis dan 15 non-jurnalis. Ini angkatan pertama, Gi. Semoga nanti berhasil. Dan nanti mereka yang juga bisa membangun bagaimana sih rasanya liputan di KPK. Kalau teman-teman yang pernah liputan di KPK kan kerasa, bukan sekedar mengabarkan informasi tentang KPK. Benar, liputan di KPK ini ya, liputan di KPK itu rasanya dulu adalah duduk di tangga, ngemper, duduk nungguin koruptor-koruptor yang pakai topi orange keluar di doorstop, nungguin jubirnya, nungguin Febri juga. Kalau salah satu wartawan yang pernah bertugas di KPK kurang lebih seperti itu ya. Tapi di luar itu ada yang lebih penting lagi ya. Tentu ada yang lebih penting, Gi, kepemilikan, Gi. Jadi teman-teman wartawan itu bukan hanya menginformasikan apa yang dikerjakan KPK, tetapi juga mengawasi KPK. Karena wartawan yang ngepost di KPK kan rasa kepemilikan terhadap KPK-nya tinggi dan terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi. Nah, ini yang mau kita kembangkan, karena isu anti korupsi kan bukan hanya isu Jakarta, bukan hanya isu KPK, tapi juga isu di daerah-daerah kan, terutama masyarakat sebagai korban korupsi. Ya, oke. Nah, ngomong-ngomong soal pemberantasan korupsi, ini kan sudah KPK itu sudah berapa lama umurnya ya? Kalau undang-undangnya 2002. 2 ya? 2002. Efektifnya berdiri 2003 waktu itu, akhir 2003. Aktif sudah 17 tahun. Ya, sekitar 17 tahun kali ya kalau hitungan. Mulai dari luar KPK, Febri Diansah dari pengamat ya, dari ICW, peneliti ICW, kemudian masuk di dalam, melewati beberapa periode pimpinan KPK. Boleh dong minta pendapat soal kepemimpinan KPK yang periode sekarang. Apalagi kemarin sempat rame loh itu, nggak bisa ditepis isu yang muncul di publik ketika seorang pimpinan KPK menggunakan helikopter pribadi ya, helikopter sewaan ya. Nah, kalau di internal gimana tuh di dalam sendiri yang sudah menjaga integritas selama ini, tapi dengan kondisi kepemimpinan sekarang gimana pendapat dari seorang internal KPK? Isu ini memang salah satu isu yang mengemuka ya di publik, di pemberitaan, dan bahkan ada yang sampai melaporkan ke Dewan Pengawas itu, Gi. Jadi kalau kantor KPK yang baru ini di Gedung Merah Putih ini ada pimpinan, ada pejabat struktural semua di pegawai di KPK. Di kantor yang lama itu ada Dewan Pengawas. Okay. Nah, hal itu sudah dilaporkan ke Dewan Pengawas dan tadi, persis tadi, sekitar jam 2 siang tadi, ada konferensi pers dari Dewan Pengawas dan tentang kinerja Dewan Pengawas selama 1 semester sebenarnya. Tapi ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, bagaimana perkembangan penanganan laporan terkait dengan dugaan penggunaan helikopter tersebut. Dan tadi Pak Tumpak, Ketua Dewan Pengawas, menyebutkan, ya sesuai dengan tugas Dewan Pengawas sebenarnya, laporan itu sedang diproses di Dewan Pengawas, sudah ada klarifikasi terhadap sejumlah pihak. Jadi cukup detail tadi dijelasin, apakah terhadap pimpinan KPK atau terhadap pihak yang mengetahui dan menyediakan heli tersebut, atau pihak termasuk juga pelapor sudah diklarifikasi. Jadi kami di internal tentu kami juga kita semua juga menunggu hasil dari Dewan Pengawas tersebut, karena memang konsepnya adalah untuk mengawasi dan melakukan evaluasi terhadap KPK. Tapi pelaksanaan tugas sehari-hari kan tetap harus berjalan. Nah, dalam konteks akuntabilitas pada publik, saya kira ini juga menjadi concern kita semua, saya kira. Karena KPK ini milik masyarakat, kan, bukan hanya milik kami yang ada di KPK. Kebetulan ada di gedung KPK saja. Ini jawabannya masih jubir banget ya, sangat amat jawabannya. Tapi belum terjawab lah pertanyaan saya, gimana seorang Febri Diansah melihat periode pimpinan yang sekarang, kepemimpinan yang sekarang? Susah nih jawabnya. Enak nggak? Enak nggak? Posisinya kan masih sebagai Kepala Biro Humas. Jadi memang sulit sekali memisahkan, ibaratnya kayak apa ya, memisahkan antara porsi sebagai personal dengan porsi sebagai Kepala Biro Humas yang bagian dari KPK. Nah, itu memang tidak mudah ya. Makanya tadi mekanismenya yang lebih ditonjolkan dari Dewan Pengawas.
Oke. Nah terakhir nih. Masih tersisa, meskipun sudah 8 bulan, ilmu-ilmu saat jadi juru bicara masih tersisa. Masih tersisa ilmu jubir ya. Nah ngomong-ngomong, Mas Febri tertarik nggak untuk terjun ke dunia politik seperti pendahulunya nih Mas Johan Budi kan setelah jadi jubir sekarang masuk di lingkaran istana, kemudian sekarang terjun ke politik praktis. Kalau politik praktis rasanya tidak, karena terutama kalau langsung ya, karena ini salah satu jadi poin diskusi di banyak tempat sebenarnya. Apakah boleh misalnya mantan pimpinan atau pegawai KPK itu langsung terjun pada dunia yang ada indikasi konflik kepentingan misalnya dengan profesi yang ada di KPK tersebut. Itu meskipun nggak ada larangannya ya, boleh-boleh saja sebenarnya masuk ke politik atau menjadi apa begitu pekerjaan yang lain. Tetapi kalau saya secara pribadi rasanya tidak akan ke politik praktis, apalagi kalau langsung setelah keluar dari KPK. Meskipun konsep yang paling utama sebenarnya bukan soal di mana bisa bekerja, tetapi sejauh mana bisa tetap berkontribusi pada kepentingan publik yang luas. Berkontribusi bisa di KPK, bisa saja di luar KPK, atau bisa saja di tempat yang lain, sepanjang bisa berkontribusi. Oke, ini kita pegang ngomongannya ya, karena politik semuanya bisa berubah dalam beberapa waktu. Yang pasti ketika setelah selesai dari KPK harus dihindari. Kalau menurut saya ya, ini kan prinsip atau nilai pribadi ya. Terjun langsung ke dunia politik praktis itu rasanya kurang tepat. Bagi saya secara pribadi ya, keluar KPK kemudian langsung terjun ke politik praktis, mungkin lebih baik tetap memberikan support untuk upaya pemberantasan korupsi, advokasi korban korupsi atau yang lain-lain. Kalaupun kita bicara tentang mau apa setelah KPK ya, tapi langsung terjun ke politik praktis rasanya tidak. Oke. Insya Allah. Terima kasih Mas Febri Diansyah atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah ya. Dan tetap semangat untuk terus melakukan tindakan pemberantasan korupsi dari Biro Humas KPK. Terima kasih Anggi. Salam untuk teman-teman TV One. Salam untuk keluarga juga. Thank you. Terima kasih Anggi. Aman ya semuanya ya. Jadi tapi ini sebenarnya gimana internal KPK sekarang? Off the record tapi record.